Curiga ibu mertuaku tiba-tiba baik memberikan jus mangga untukku. Aku tukar jus manggaku dengan jus mangganya, dan ternyata matahari sore menembus celah tirai ruang tamu rumah mewah bercat putih itu. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pepohonan rindang yang meneduhkan, menjadi tempat tinggal Sylvie sejak ia menikah dengan Raka setahun lalu. Bagi sebagian orang, tinggal di rumah mertua mungkin terdengar nyaman, tidak perlu memikirkan kontrakan, biaya listrik, atau air. Tetapi bagi Sylvie, semua itu dibayar dengan harga yang cukup mahal, kebebasannya. Sejak awal pernikahan, Raka memintanya untuk tinggal di rumah orang tua. Alasannya sederhana, agar mereka bisa menghemat uang dan dekat dengan keluarga. Sylvie yang saat itu sedang mabuk bahagia sebagai pengantin baru, tidak banyak berpikir. Ia hanya mengangguk, percaya bahwa hidup bersama mertua akan mempererat hubungan keluarga. Namun kenyataan berkata lain. Sejak hari pertama ia menjejakkan kaki di rumah itu, Bu Ratna, ibu mertua Sylvie, memperlakukannya dengan sikap dingin. Tidak ada senyum hangat atau sambutan hangat layaknya seorang ibu pada menantu barunya. Pandangan mata Bu Ratna kerap kali penuh penilaian, seperti sedang menilai barang yang tidak sesuai selera. Sylvie, kamu kalau cuci piring itu jangan asal. Gosok bagian bawahnya juga, nanti kalau ada kotoran malu sama tamu. Ucap Bu Ratna suatu siang, meski piring itu sebenarnya sudah bersih mengilap. Sylvie hanya mengangguk. Iya, Bu. Maaf. Jawabnya singkat, menahan perasaan. Pak Surya, ayah mertua Sylvie, jarang ikut campur. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kebun belakang atau membaca koran di teras. Sementara Raka, meskipun mencintainya, seringkali membela ibunya jika ada masalah. Ibu cuma mau yang terbaik, kata Raka setiap kali Sylvie mengeluh. Sylvie merasa sendirian. Untunglah ada Reni, tetangga yang tinggal di seberang jalan, yang menjadi teman curhatnya. Reni sering mengundang Sylvie untuk sekadar minum teh sore sambil berbagi cerita. Dari Reni pula Sylvie tahu bahwa Bu Ratna punya sifat protektif yang berlebihan terhadap anak sulungnya, Raka. Namun, bukan hanya protektif. Kadang, perlakuan Bu Ratna terasa seperti ingin menegaskan bahwa rumah ini adalah wilayahnya, dan Sylvie hanyalah tamu yang harus mengikuti semua aturan. Pagi itu, suasana rumah cukup tenang. Raka sudah berangkat kerja, Pak Surya di halaman belakang, dan Dimas, adik Raka, masih tertidur karena baru pulang larut malam. Sylvie sedang menyapu ruang tengah ketika Bu Ratna keluar dari dapur, membawa piring berisi kue lapis. Sylvie, ini kue lapis. Coba kamu cicipi. Ibu buat sendiri, kata Bu Ratna dengan senyum yang, anehnya, terlihat tulus. Sylvie sempat terkejut. Jarang sekali Bu Ratna bersikap ramah seperti itu. Biasanya, kalaupun ada makanan, ia hanya memanggil Raka untuk mencicipi, bukan dirinya. Sylvie mengambil satu potong kue lapis itu, mencoba tersenyum. Terima kasih, Bu. Rasa kuenya memang enak, tapi bukan itu yang membuat Sylvie terus memikirkannya, melainkan perubahan sikap Bu Ratna yang tiba-tiba ini. Apa maksudnya? Mengapa begitu mendadak? Malam harinya, Sylvie menceritakan hal itu pada Reni saat mereka bertemu di warung depan kompleks. Kamu hati-hati, Enam. Orang yang tiba-tiba berubah terlalu manis itu kadang lagi nyiapin sesuatu, kata Reni sambil menyesap kopi. Sylvie tersenyum hambar. Maksud kamu? Ya, kamu kan tahu sendiri, selama ini dia jarang ramah sama kamu. Tiba-tiba kasih kue, besok-besok mungkin kasih yang lain. Bisa jadi dia lagi nyoba ambil hati, atau sebaliknya, kata Reni dengan nada penuh misteri. Kata-kata Reni itu terus terngiang di kepala Sylvie. Ia berusaha menepis pikiran buruk, tapi naluri wanitanya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari berikutnya, perlakuan Bu Ratna tetap sama. Ramah, murah senyum, dan bahkan beberapa kali mengajak Sylvie mengobrol ringan di dapur. Hal itu membuat suasana rumah sedikit lebih nyaman, tetapi sekaligus membuat Sylvie waspada.
Dan memang, sebuah kejadian pada sore berikutnya menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk dari jendela dapur, memantul di permukaan meja marmer yang mengilap. Sylvie sudah terbiasa bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Biasanya, Bu Ratna akan turun ke dapur sekitar pukul 7, dengan ekspresi dingin, lalu memeriksa hasil masakan Sylvie. Kritik selalu siap meluncur dari bibirnya jika ada yang kurang pas. Entah itu telur dadar yang terlalu kering, atau nasi yang menurutnya kurang pulen. Namun, hari ini berbeda. Langkah kaki Bu Ratna terdengar lebih ringan, dan saat ia masuk ke dapur, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Pagi, Sylvie," sapanya dengan nada suara yang tidak biasa, lebih lembut dari biasanya. Sylvie yang sedang memotong buah semangka untuk sarapan sempat terhenti. "Pagi, Bu," jawabnya hati-hati, sedikit bingung dengan perubahan itu. "Wah, semangkanya kelihatan segar sekali. Ibu bantu taruh di meja, ya?" kata Bu Ratna sambil mengambil piring dari tangan Sylvie. Itu adalah pemandangan langka. Selama ini, Bu Ratna jarang sekali mau membantu menata makanan yang dimasak Sylvie. Ia lebih sering duduk di meja makan, menunggu semua siap. Raka, yang baru saja turun dari lantai 2 dengan kemeja kerja rapi, terlihat senang melihat ibunya membantu Sylvie. "Wah, asik nih, sarapan dibantu ibu. Enam, kamu beruntung banget punya mertua kayak ibu," katanya sambil tersenyum lebar. Sylvie ikut tersenyum tipis, tapi di dalam hati ia justru merasa ada yang aneh. "Sejak kapan Raka pernah bilang aku beruntung punya mertua seperti ini?" batinnya. Perubahan sikap ini terlalu mendadak. Hari itu berjalan cukup normal. Setelah Raka berangkat kerja, Sylvie membersihkan rumah seperti biasa. Tapi sepanjang pagi, Bu Ratna terus mencari-cari alasan untuk mengajaknya berbicara. "Sylvie, nanti sore kita bikin jus. Yuk, ibu punya mangga manis dari kebun saudara di kampung," ucap Bu Ratna sambil duduk di sofa ruang tamu. Sylvie melirik, merasa heran. "Jus mangga, Bu?" "Iya, ibu sendiri yang akan bikin. Kamu tinggal duduk santai aja," jawab Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Itu lagi-lagi aneh. Bu Ratna jarang mau membuatkan sesuatu untuk Sylvie secara khusus. Kalaupun membuat, biasanya untuk Raka atau anggota keluarga lain. Kenapa tiba-tiba perhatian begini? Pikir Sylvie. Ia mencoba mencari kemungkinan positif. Mungkin Bu Ratna sudah berubah, atau mungkin Raka menasihatinya untuk lebih ramah padaku. Tapi naluri Sylvie, naluri yang selama ini membantunya membaca sikap orang, mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik keramahan itu. Menjelang siang, Reni mampir ke rumah untuk mengembalikan wadah bekas kue yang pernah ia pinjam. Mereka sempat berbincang sebentar di teras. "Ren, kamu tahu nggak? Ibu mertua aku tiba-tiba baik banget. Pagi-pagi dia bantuin aku di dapur, terus nanti sore mau buatin aku jus mangga," kata Sylvie sambil menatap curiga ke arah pintu rumah, memastikan Bu Ratna tidak mendengar. Reni mengangkat alis. Jus mangga, ya? Kamu yakin dia nggak lagi nyiapin sesuatu yang, ya, nggak enak buat kamu?" Sylvie terkekeh, meski sedikit gugup. "Maksud kamu racun gitu?" "Ah, masa sih? Nggak mungkin lah. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi aku bilang, hati-hati. Jangan makan atau minum apapun yang dia kasih kalau kamu nggak lihat dia bikin dari awal," kata Reni dengan nada serius. Ucapan itu membuat Sylvie semakin waspada. Selama ini ia memang sering menelan saja perlakuan Bu Ratna yang dingin. Tapi kalau benar keramahan ini cuma topeng, ia harus siap. Sore hari, seperti yang dijanjikan, Bu Ratna memanggil Sylvie ke dapur. "Sylvie, ayo sini. Ibu mau bikin jus mangganya," katanya sambil menunjuk 2 buah mangga matang berwarna kuning cerah di meja. Sylvie melangkah ke dapur, memperhatikan setiap gerakan Bu Ratna. Wanita parubaya itu mengupas mangga dengan cekatan, memotongnya menjadi dadu kecil,
lalu memasukkannya ke dalam blender bersama gula dan es batu. Tidak ada yang terlihat aneh. Semua seperti membuat jus biasa. Tapi ketika Bu Ratna memunggunginya sebentar untuk mengambil sendok, Sylvie melihatnya membuka sebuah toples kecil di sudut meja. Tangannya mengambil sedikit bubuk putih dan menuangkannya ke dalam salah satu gelas blender yang sudah dipisahkan. Gerakannya cepat. Lalu ia mengaduknya pelan. Jantung Sylvie berdetak lebih cepat. Ia pura-pura sibuk mencuci gelas di wastafel, seakan tidak melihat apa-apa. Tapi di dalam hati, ia sudah yakin bahwa bubuk putih itu bukan gula. Ini jusnya. Enam. Ibu buatin segar-segar. Minum ya, biar kamu makin sehat, kata Bu Ratna sambil meletakkan segelas jus mangga berwarna kuning cerah di depan Sylvie. Sylvie menatap gelas itu, lalu melirik gelas lain yang ada di meja, milik Bu Ratna. Kalau benar dia berniat mencelakai aku, berarti jus ini yang diberi bubuk tadi, pikirnya. Dengan senyum tipis, Sylvie menerima gelas itu. Makasih, Bu. Nanti aku minum ya, sekalian nunggu Raka pulang, ucapnya, mencoba mengulur waktu. Bu Ratna tersenyum, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara puas dan menunggu. Malam itu, ketika Raka pulang, Bu Ratna justru mengingatkan, Sylvie, jus mangganya diminum sekarang. Nanti keburu basi. Sylvie melirik gelas jus itu. Rasanya, ia semakin yakin bahwa keramahan ibu mertuanya hanyalah kedok. Sesuatu yang buruk sedang menunggu, dan ia harus memutuskan langkah apa yang akan diambil. Perubahan sikap Bu Ratna yang tiba-tiba ini bukan sekadar aneh, tapi mencurigakan. Pagi itu udara terasa segar. Sinar matahari menembus celah tirai kamar Sylvie. Ia terbangun sedikit lebih siang dari biasanya karena semalam sulit tidur. Pikiran tentang perubahan sikap Bu Ratna terus berputar di kepalanya. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba baik? Kenapa begitu ramah dan perhatian? Batinnya. Sylvie turun ke dapur untuk membuat sarapan. Aroma nasi hangat memenuhi udara. Raka sudah berangkat lebih pagi karena ada rapat di kantornya. Dimas juga sudah keluar rumah sejak subuh untuk jogging. Hanya ada Bu Ratna di ruang makan, duduk sambil membaca majalah resep masakan. Pagi, Bu. Sapa Sylvie dengan nada hati-hati. Pagi, Sylvie. Jawab Bu Ratna dengan senyum ramah yang terasa janggal bagi Sylvie. Kamu nggak usah repot-repot masak sarapan banyak-banyak. Nanti siang ibu mau bikin sesuatu yang segar buat kamu. Sylvie mengerutkan dahi. Sesuatu yang segar. Iya, jus mangga. Ibu punya mangga manis dari kampung. Baru kemarin sore dikirim sama sepupu ibu. Mangganya bagus, warnanya kuning emas, dagingnya tebal, nggak ada seratnya. Kamu pasti suka, ujar Bu Ratna dengan antusias. Sylvie tersenyum tipis. Wah, kedengaran enak, Bu. Bu Ratna menatap Sylvie dengan tatapan yang sulit diartikan. Nanti kamu minum, ya, biar kamu segar. Ibu bikinnya khusus buat kamu. Perkataan itu membuat dada Sylvie terasa sesak. Ia tidak tahu harus bersyukur atau waspada. Kalimat, khusus buat kamu, terdengar manis. Tetapi entah kenapa justru membuatnya tidak nyaman. Setelah sarapan, Sylvie membersihkan meja makan. Bu Ratna masih duduk di kursinya. Sesekali memandang ke arah Sylvie. Tatapan itu seperti memantau, memastikan sesuatu. Bu, nanti jus mangganya diminum bareng-bareng aja sama yang lain, biar rame. Usul Sylvie mencoba mengalihkan. Oh, nggak usah. Nanti yang lain bisa bikin sendiri kalau mau. Ini ibu mau bikin yang spesial buat kamu. Jawab Bu Ratna cepat, seolah tidak mau memberi ruang tawar-menawar. Siang hari, suasana rumah agak lengang. Pak Surya sedang tidur siang di kamar, Dimas belum pulang, dan Raka tentu saja masih di kantor. Sylvie sedang menjemur pakaian ketika mendengar suara Bu Ratna memanggil dari dapur. Sylvie, sini sebentar. Sylvie masuk ke dapur.
Di sana, Bu Ratna sudah menyiapkan mangga di atas meja. Kulitnya berwarna kuning cerah. Dagingnya tampak manis berair. Di sampingnya ada blender, gula pasir, es batu, dan 2 gelas bening yang sudah diletakkan di dekat bak cuci piring. "Kamu duduk aja di situ, biar ibu yang bikin," kata Bu Ratna sambil tersenyum. Sylvie duduk, tapi matanya tidak lepas dari gerakan tangan Bu Ratna. Wanita itu mengupas mangga, memotong dagingnya, lalu memasukkannya ke dalam blender bersama gula dan air dingin. Prosesnya terlihat normal, tetapi Sylvie tetap waspada. Ia teringat jelas momen kemarin ketika Bu Ratna menaburkan bubuk putih misterius ke dalam gelas. "Bu, kalau jus mangganya banyak, bikin 2 gelas ya. Nanti saya minum sama ibu," kata Sylvie mencoba mengatur situasi. "Oh, iya, memang ibu mau bikin 2 gelas kok. 1 untuk kamu, 1 untuk ibu," jawab Bu Ratna tanpa menoleh. Blender menyala. Suara bising memenuhi dapur. Sylvie melihat Bu Ratna menuangkan jus ke dalam 2 gelas bening. Setelah itu, wanita itu memunggunginya sebentar untuk mengambil sendok. Saat itulah Sylvie menangkap gerakan cepat. Tangan Bu Ratna mengambil sesuatu dari saku celemeknya, sebuah toples kecil, dan menuangkan bubuk putih ke salah satu gelas. Gerakannya halus, seperti sudah sering dilakukan. Setelah bubuk itu masuk, Bu Ratna mengaduknya perlahan lalu meletakkan sendoknya di meja. Sylvie menahan napas. Ia kini hampir yakin bubuk itu bukan bahan biasa. "Ini jusnya. Enam. Minum ya, biar segar," kata Bu Ratna sambil mendorong salah satu gelas ke arahnya. Gelas itu penuh. Warna jusnya kuning cerah. Sylvie menatap gelas itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke gelas lain yang lebih dekat ke Bu Ratna. "Itu gelas yang aman," pikirnya. "Terima kasih, Bu. Saya minumnya nanti aja ya, sekalian nunggu Raka pulang," kata Sylvie dengan senyum tipis. Bu Ratna tampak sedikit kecewa. "Loh, jus itu enaknya diminum sekarang. Nanti kalau kelamaan gak segar lagi." Sylvie mencoba mencari alasan. "Saya masih kenyang, Bu. Nanti sore aja ya, biar segar setelah capek beres-beres rumah." Bu Ratna akhirnya mengangguk, meski matanya menunjukkan ketidaksenangan. "Ya sudah, tapi jangan lupa diminum, ya." Sepeninggal Bu Ratna, Sylvie duduk sendirian di dapur. Pandangannya tertuju pada 2 gelas jus di meja. Ia tahu harus melakukan sesuatu. Jika benar dugaannya, 1 gelas itu berbahaya. Tangannya sedikit gemetar. "Aku nggak boleh gegabah. Aku harus tahu niatnya sebenarnya." Di kepalanya, rencana mulai terbentuk. Rencana untuk membalikan keadaan tanpa membuat dirinya terlihat mencurigakan. Dan di titik inilah, Sylvie mulai memutuskan, ia akan menukar gelas jus itu. Pagi itu, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Udara sejuk dari halaman depan menyusup masuk lewat jendela ruang makan yang terbuka. Sylvie sedang duduk di meja makan, mencoba menenangkan pikirannya sambil menyeruput teh hangat yang ia buat sendiri. Namun pikirannya terus berputar pada kejadian kemarin sore, ketika Bu Ratna tiba-tiba menawarinya jus mangga buatan tangan sendiri. Sejak menikah dan tinggal di rumah ini, Bu Ratna hampir tidak pernah menawarkan sesuatu dengan sikap selembut kemarin. Bahkan, biasanya untuk segelas air pun Sylvie harus mengambil sendiri. Semua itu membuat sikap ramah yang mendadak ini justru terasa ganjil, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Sylvie menatap ke arah dapur. Dari celah pintu yang setengah terbuka, ia bisa melihat Bu Ratna sedang memotong buah mangga di meja dapur. Gerak-geriknya terlihat hati-hati. Sesekali melirik ke arah pintu seolah memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kenapa Bu Ratna tiba-tiba sering bikin jus mangga? Dan kenapa selalu untuk aku? Rasanya ini bukan kebetulan, pikir Sylvie. Dia mencoba mengingat detail kecil. Kemarin, sebelum jus itu diberikan, Bu Ratna terlihat menuang sesuatu dari botol kecil ke dalam blender. Gerakan itu sangat cepat, seperti disengaja agar tidak terlihat.
Saat itu, Sylvie tidak berani menegur langsung, tapi kini bayangan itu kembali terulang jelas di kepalanya. Langkah kaki mendekat. Bu Ratna keluar dari dapur, membawa nampan berisi segelas jus mangga berwarna kuning cerah dan sebuah piring kecil berisi kue basah. Senyum tipisnya mengembang, namun di mata Sylvie, senyum itu bukanlah tanda ketulusan. "Sylvie, ini Mama buatkan lagi jus mangga, segar, manis. Kamu kan suka," ucap Bu Ratna sambil meletakkan gelas di depan Sylvie. Sylvie tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Terima kasih, Ma. Repot-repot sekali." "Ah, nggak repot. Untuk menantu tercinta, apa sih yang nggak?" sahut Bu Ratna. Nada suaranya terdengar dibuat-buat. Sylvie mengamati gelas itu. Permukaannya tampak sedikit berbuih. Wajar untuk jus. Tapi entah kenapa, ia merasa ada aroma samar yang tidak biasanya. Bukan bau mangga segar. Sesuatu yang membuat hidungnya sedikit terganggu. Ketika Bu Ratna berbalik hendak ke dapur, Sylvie dengan cepat melirik ke arah meja dapur. Ia melihat botol kecil yang kemarin sempat ia curigai, kini berada di pojokan meja, setengah tertutup kain lap. Botol itu, apa isinya? Kenapa Mama selalu menaruhnya di tempat yang sama? Batin Sylvie. Raka muncul dari arah tangga, masih memakai kemeja kerja, siap berangkat ke kantor. Ia menghampiri meja makan. Wangi mangga nih," katanya sambil tersenyum. "Mama bikinnya?" "Iya, buat Sylvie," jawab Bu Ratna sambil tersenyum bangga. Sylvie memperhatikan reaksi Raka. Suaminya tampak senang melihat ibunya bersikap baik, dan itu membuatnya sedikit ragu untuk mengungkapkan kecurigaannya. Ia tahu, Raka seringkali membela ibunya mati-matian. Setelah Raka pergi, Sylvie memberanikan diri untuk masuk ke dapur. Ia pura-pura ingin mengambil piring tambahan, padahal matanya tertuju pada botol kecil itu. Botol plastik bening, berukuran kecil, dengan label yang sudah setengah terkelupas. Di dalamnya ada cairan bening seperti air, tapi baunya agak menyengat saat tutupnya terbuka sedikit. Bu Ratna tiba-tiba masuk, membuat Sylvie terlonjak. "Sylvie, kamu ngapain?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Ini, Ma, mau ambil piring. Buat kue tadi," jawab Sylvie cepat, berusaha menutup botol itu dengan tangan gemetar. Bu Ratna berjalan mendekat, mengambil piring yang dimaksud, lalu menatap Sylvie dengan senyum tipis. "Kalau mau apa-apa, bilang Mama aja. Nggak usah repot-repot sendiri." Nada suaranya terdengar biasa, tapi tatapan matanya membuat bulu kuduk Sylvie meremang. Hari itu, Sylvie memutuskan untuk lebih waspada. Ia menaruh jus mangga yang diberikan Bu Ratna di meja, tapi tidak langsung diminum. Ia sengaja menunggu hingga Bu Ratna pergi ke kamarnya, lalu mencicipinya sedikit saja. Begitu tetes pertama menyentuh lidah, Sylvie merasa ada sensasi getir dan pahit di balik manisnya mangga. Bukan rasa yang alami. Ia buru-buru menaruh gelas itu kembali. "Ini nggak wajar. Kalau benar ini berbahaya, aku harus hati-hati. Tapi gimana cara membuktikannya tanpa membuat semua orang menuduh aku yang aneh-aneh?" pikirnya. Sepanjang siang, Sylvie mencari cara untuk mengetahui kebenaran. Ia bahkan sempat berpikir untuk membawa sedikit jus itu ke laboratorium kecil milik temannya di apotek. Namun ia tahu itu akan sulit dilakukan tanpa menarik perhatian. Menjelang sore, Bu Ratna kembali datang dengan segelas jus mangga baru. Kali ini langsung memintanya untuk diminum di hadapannya. "Ayo diminum, Sylvie. Biar segar. Soalnya kalau kelamaan gak enak." Sylvie merasa jantungnya berdegup kencang. Saat itulah ia mulai merencanakan sesuatu yang bisa membalikan keadaan jika memang dugaan buruknya benar. Rencana itu akan melibatkan satu langkah sederhana namun berisiko, menukar gelas jus tersebut dengan gelas jus Bu Ratna sendiri. Sejak sore tadi, Sylvie tidak bisa tenang. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang gelas jus mangga yang dibuat oleh Bu Ratna.
Wajah ramah ibu mertuanya yang tiba-tiba muncul begitu hangat justru membuatnya merasa semakin waspada. Aneh, sangat aneh, gumam Sylvie sambil duduk di tepi ranjang, memainkan ujung jilbabnya yang sedikit kusut karena terlalu sering ia sentuh. Raka sudah berangkat kerja sejak pagi, dan ia hanya berdua saja dengan Bu Ratna di rumah. Situasi itu membuat rasa tegangnya berlipat ganda. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia terlalu berpikiran buruk, tetapi semua ingatannya tentang perlakuan Bu Ratna selama ini kembali menghantui. Sindiran di meja makan, tatapan meremehkan saat Sylvie mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan komentar pedas tentang masakan yang ia buat. Semua itu membuat Sylvie yakin, perubahan sikap Bu Ratna tidak mungkin muncul tanpa alasan tersembunyi. Di kepalanya, Sylvie mulai menyusun skenario. Ia ingat betul tadi Bu Ratna menaruh 2 gelas di meja dapur. Warna jusnya sama, oranye pekat khas mangga matang. Namun gelas yang ia berikan untuk Sylvie diletakkan agak terpisah, seolah sengaja diberi tanda tak terlihat. Sylvie berdiri dan melangkah pelan ke arah jendela kamarnya, mengintip ke halaman belakang. Dari celah tirai, ia melihat Bu Ratna sedang sibuk di dapur, mungkin sedang mencuci piring atau menyiapkan sesuatu. Kesempatan untuk melakukan sesuatu masih ada. Kalau benar dia menaruh sesuatu di jus itu, aku tidak bisa diam saja, pikir Sylvie. Jantungnya berdetak kencang. Tapi aku juga tidak bisa menuduh tanpa bukti. Ia ingat betul pelajaran dari ayahnya dulu. Jika ingin membongkar kebenaran, kadang kau harus membiarkan lawan bermain dengan rencananya sendiri, lalu memutar balik keadaan. Kata-kata itu kini terngiang jelas di telinganya. Skenario penukaran gelas mulai terbentuk di pikirannya. Ia akan berpura-pura menerima jus itu dengan senang hati. Lalu pada saat yang tepat, ia akan menukar gelasnya dengan gelas Bu Ratna. Namun, bagaimana caranya? Rumah ini tidak besar, dan Bu Ratna selalu memiliki mata yang awas. Bahkan ketika Sylvie hanya mengambil sendok tambahan di meja makan, ibu mertuanya bisa langsung bertanya, "Ngapain kamu, Sylvie?" dengan tatapan tajam. Sylvie duduk lagi, memikirkan celah yang mungkin. Ia tahu Bu Ratna seringkali meninggalkan meja sebentar untuk mengambil sesuatu di dapur atau menyapa tetangga yang lewat di depan rumah. Itulah momen yang ia tunggu. Sekitar 15 menit kemudian, Bu Ratna muncul di depan pintu kamar Sylvie dengan senyum hangat yang terdengar memaksa. "Sylvie, ini jus mangganya. Ibu buatkan khusus buat kamu, segar sekali," ucapnya sambil menyerahkan gelas. Sylvie menerima gelas itu dengan senyum tipis, menatap cairan kuning pekat di dalamnya. Aroma mangga yang manis bercampur sedikit pahit menusuk hidungnya, atau mungkin hanya perasaannya saja. "Terima kasih, Bu," jawab Sylvie, mencoba terdengar tulus. Ia tidak langsung meminumnya, hanya memegangnya dengan kedua tangan. Bu Ratna menaruh gelas satunya di depannya sendiri. "Minum bareng, ya. Ibu juga buatkan untuk ibu," katanya, lalu duduk di kursi berhadapan dengan Sylvie. Sylvie menelan ludah. Skenario yang ia siapkan mulai bergerak di kepalanya. "Wah, kelihatannya segar sekali," ucap Sylvie sambil melirik gelas Bu Ratna. Ia menunggu momen yang tepat. Percakapan pun mengalir seadanya. Bu Ratna menanyakan hal-hal kecil tentang masakan malam ini, tentang Raka yang katanya bekerja lembur. Namun, mata Sylvie sesekali berpindah ke arah pintu dapur, berharap ada sesuatu yang membuat Bu Ratna berdiri. Dan seperti yang ia harapkan, terdengar suara ketukan pintu dari arah teras depan. Bu Ratna mendengarnya dan bangkit. "Sebentar ya, Sylvie. Ibu lihat dulu siapa yang datang." Begitu langkah Bu Ratna menjauh, Sylvie bergerak cepat. Tangannya meraih gelas di hadapannya, lalu menukar posisinya dengan gelas Bu Ratna di meja. Ia memastikan posisi gelas sama persis seperti sebelumnya. Bahkan sudut letaknya di atas taplak meja tetap ia perhatikan. Selesai. Semua berlangsung kurang dari 5 detik, tetapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sylvie duduk kembali, memegang gelas baru yang kini aman untuknya. Tak lama kemudian,
Bu Ratna kembali ke meja dengan wajah biasa. "Ah, cuma tetangga minta tolong titip kunci rumahnya sebentar," ucapnya sambil duduk. Ia meraih gelas di depannya dan tersenyum. "Yuk, kita minum." Sylvie mengangkat gelasnya, berpura-pura menyesap sedikit. Di sisi lain, Bu Ratna langsung meneguk setengah gelas jusnya sekaligus. Sylvie hanya menatapnya diam-diam, mencoba mengatur napas yang terasa semakin berat. Di kepalanya, satu kalimat berulang-ulang. Kalau benar ada sesuatu di jus itu, sebentar lagi semuanya akan terlihat. Sylvie duduk di meja makan dengan gelas jus mangga di hadapannya. Warna jus itu kuning cerah, terlihat segar dengan sedikit busa di permukaan. Aroma manisnya tercium jelas, tapi entah kenapa, aroma itu justru membuat perutnya mual. Ia menatap gelas itu lama, seakan mencoba menembus rahasia yang ada di dalamnya. Di seberangnya, Bu Ratna sedang sibuk merapikan meja sambil sesekali melirik Sylvie. Wajahnya terlihat datar, tapi di balik tatapan itu, Sylvie merasa ada sesuatu yang dipendam. Raka duduk di kursi samping, sibuk memainkan ponselnya, sama sekali tak menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Sylvie tahu, momen ini harus dimanfaatkan. Sejak tadi ia sudah memikirkan caranya. Jika ia menolak minum jus itu secara terang-terangan, Bu Ratna pasti akan marah dan bisa jadi mencurigainya. Tapi jika ia meminumnya begitu saja, ia tak yakin bisa selamat. Dalam hati, Sylvie berdoa, "Ya Tuhan, berikan aku keberanian dan kecerdikan untuk menghadapi ini." Ia mengingat kembali posisi gelas. Gelasnya diletakkan di sebelah kanan piring, sementara gelas Bu Ratna ada di sebelah kiri. Untungnya, warna dan bentuk gelasnya sama persis. Gelas kaca bening dengan alas tebal. Itu akan memudahkan penukaran tanpa menimbulkan kecurigaan. Kesempatan itu datang saat Raka menerima telepon dari kantornya. Suaminya bangkit dari kursi dan melangkah ke ruang tamu sambil berbicara serius. Bu Ratna ikut berdiri menuju dapur untuk mengambil sendok. Tinggal Sylvie sendirian di meja makan. Detik itu juga, jantung Sylvie berdetak kencang. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia paksa tetap tenang. Ia menoleh sekilas ke arah dapur, memastikan Bu Ratna tidak kembali terlalu cepat. Langkahnya cepat namun terukur. Ia meraih gelas jus di depannya, lalu menukarnya dengan gelas di tempat Bu Ratna duduk. Perpindahan itu hanya butuh beberapa detik. Ia menggeser kedua gelas dengan hati-hati agar tidak terdengar bunyi gesekan yang mencurigakan. Setelah itu, ia kembali duduk, pura-pura sibuk merapikan sendoknya, seolah tak terjadi apa-apa. Belum sampai 1 menit, Bu Ratna kembali ke meja membawa sendok kecil di tangannya. Ia duduk di kursinya, tersenyum tipis, lalu berkata, "Sylvie, ayo diminum. Sayang loh, udah aku buatkan khusus." Sylvie mengangguk, pura-pura tersenyum, lalu meraih gelas yang sekarang sebenarnya milik Bu Ratna. Ia hanya menempelkan bibirnya sedikit di tepi gelas, lalu pura-pura menelan. Padahal, jus itu tidak masuk setetes pun ke tenggorokannya. Bu Ratna, di sisi lain, tampak mengambil gelas yang tadi sebenarnya disiapkan untuk Sylvie. Tanpa ragu, ia meminumnya seteguk besar. Sylvie memperhatikan setiap gerakan itu sambil menahan napas. Ada rasa puas yang aneh di hatinya, tapi ia berusaha menutupinya rapat-rapat. "Seger, kan?" tanya Bu Ratna sambil meletakkan gelasnya kembali. Sylvie mengangguk lagi, kali ini sambil berkata, "Iya, Bu, enak banget." Percakapan setelah itu mengalir biasa. Raka kembali ke meja setelah menyelesaikan teleponnya. Ia tidak menyadari bahwa posisi gelas sudah berpindah. Mereka bertiga melanjutkan makan siang seperti biasa. Namun, di dalam hati Sylvie masih ada rasa was-was. Bagaimanapun juga, ini adalah perjudian besar. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah benar jus itu berbahaya? Apakah Bu Ratna akan langsung merasakan efeknya? Jam terus berjalan. Setelah makan siang,
Bu Ratna pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Raka juga kembali sibuk dengan pekerjaannya di ruang tamu. Sylvie menuruni tangga perlahan menuju dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Ia membuat teh hangat untuk dirinya sendiri, tapi tangan itu masih sedikit gemetar. Ia berdiri di dekat jendela dapur, memandangi halaman belakang rumah yang tenang. Burung-burung berkicau, angin sepau-sepau bertiup, tapi suasana hatinya justru penuh ketegangan. Ia tahu, ini belum berakhir. Mungkin baru saja dimulai. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah tangga. Itu suara Dimas, adik Raka. "Kak Sylvie, Kak Sylvie," serunya. Sylvie menoleh cepat. "Ada apa, Mas?" "Bu Ratna, dia kayaknya nggak enak badan," kata Dimas terengah-engah. "Tadi dia bilang pusing, terus mual. Sekarang lagi tiduran tapi kelihatannya lemas banget." Sylvie pura-pura terkejut. "Astaga, kok bisa?" Ia meletakkan cangkir tehnya dan ikut berlari ke atas bersama Dimas. Di kamar, Bu Ratna terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan napasnya agak berat. Tangannya memegang perut. Raka berdiri di samping ranjang. Panik. "Sylvie, tolong ambilin air putih," pinta Raka. Sylvie segera berlari ke dapur mengambil air. Tapi dalam hati ia tahu, inilah awal dari semua yang akan terjadi. Penukarannya berhasil. Sekarang, tinggal melihat bagaimana semuanya akan berkembang. Ia kembali ke kamar dan menyerahkan gelas air itu pada Raka. Bu Ratna minum sedikit, tapi langsung mengerang pelan. Raka makin panik, sementara Sylvie tetap memasang wajah cemas. Di dalam hati, ia berbisik, "Bu Ratna, rasakan sendiri akibat dari rencana jahat yang ibu buat." Suasana ruang keluarga siang itu terasa berbeda. Sinar matahari menembus tirai tipis, memberikan cahaya keemasan yang hangat di sudut ruangan. Di atas meja, 2 gelas jus mangga berwarna kuning keemasan terletak bersebelahan, tampak segar dan menggoda. Salah satunya adalah gelas yang tadinya disiapkan Bu Ratna untuk Sylvie, namun sudah berpindah tangan berkat kelicikan yang dilakukan Sylvie beberapa menit sebelumnya. Bu Ratna duduk santai di kursi rotan favoritnya, mengenakan daster batik biru yang sudah agak longgar. Senyum kecil menghiasi wajahnya saat matanya tertuju pada Sylvie. "Ayo diminum, Sylvie. Jusnya manis dan segar. Mama bikin spesial buat kamu," ucapnya dengan nada yang terdengar manis. Tapi bagi Sylvie, kata-kata itu justru terdengar seperti jebakan. Sylvie menatap balik. Bibirnya mengulas senyum samar. "Iya, Ma, sebentar ya," jawabnya sambil memegang gelas lain yang justru aman, tanpa rasa takut. Detik-detik itu berjalan lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Sylvie memperhatikan gerak-gerik Bu Ratna yang mulai meraih gelas di depannya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, tapi mungkin karena usianya yang tak muda lagi. Ia membawa gelas itu ke bibirnya dengan percaya diri, tanpa sedikit pun curiga bahwa isinya bukanlah jus yang ia buat untuk dirinya sendiri. Sylvie, yang duduk di kursi seberang, berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Di dalam hatinya, ada campuran rasa waspada, tegang, dan sedikit kepuasan. Ia tidak pernah berniat mencelakai orang tanpa alasan, tapi hari ini, ia hanya membalikkan keadaan. Jika Bu Ratna ingin melakukan sesuatu padanya, maka kali ini rencana itu akan kembali pada si perancangnya. Raka, yang baru saja keluar dari kamar mandi, melangkah ke ruang keluarga. "Wah, ada jus mangga? Mama bikinnya?" tanyanya sambil mendekat. "Iya, Raka. Mama tadi buatkan untuk Sylvie. Tapi ya udah, kita minum bareng-bareng. Ini Mama juga bikin untuk Mama sendiri," jawab Bu Ratna sambil tersenyum lebar, lalu meneguk seteguk besar jus tersebut. Sylvie menahan napas. Ia memperhatikan dengan detail bagaimana Bu Ratna menelan cairan kuning itu, lalu menaruh gelasnya sebentar untuk menyeka sudut bibirnya. Manis banget,"
komentar Bu Ratna. Masih belum menunjukkan tanda-tanda apapun. Raka duduk di samping ibunya, lalu menoleh ke arah Sylvie. Kamu nggak diminum? Tanyanya. Sylvie tersenyum kecil, lalu berpura-pura menyesap jus dari gelasnya sendiri. Padahal, ia hanya membasahi bibirnya sedikit. Iya, ini aku minum kok, jawabnya dengan tenang. Bu Ratna kembali mengangkat gelasnya dan meneguk lagi. 2, 3 kali tegukan masuk ke tenggorokannya. Sylvie mulai menghitung dalam hati, mencoba mengira-ngira kapan efek dari isi gelas itu akan mulai terasa. Ia tidak tahu persis apa yang dicampurkan Bu Ratna, tapi yang pasti, rencana itu tidak lagi menimpa dirinya. Waktu berjalan sekitar 5 menit sejak tegukan pertama. Obrolan ringan terjadi antara Raka dan Bu Ratna tentang kegiatan sore nanti. Sylvie hanya mendengarkan sambil mengamati setiap perubahan di wajah ibu mertuanya. Perlahan, Sylvie mulai melihat tanda-tanda kecil. Alis Bu Ratna berkerut, napasnya sedikit lebih berat, dan tangannya yang memegang gelas tampak kurang stabil. Mama nggak apa-apa? Tanya Raka, mulai menyadari ada yang berbeda. Bu Ratna tersenyum kaku. Nggak apa-apa. Cuma, kayaknya kepala Mama agak ringan. Jawabnya sambil tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Sylvie menatapnya dengan mata penuh pura-pura khawatir. Mungkin Mama kecapean, tanyanya. Padahal dalam hati ia mulai yakin efeknya sudah bekerja. Tak butuh waktu lama, Bu Ratna meletakkan gelasnya dan mengusap keningnya. Aneh. Tenggorokan Mama rasanya panas, ucapnya lirih. Matanya mulai bergerak gelisah, dan tubuhnya sedikit merosot di kursi. Raka panik. Mama, ini beneran kenapa? Mama habis makan apa tadi? Tanyanya cepat. Cuma jus ini, jawab Bu Ratna. Suaranya mulai serak. Sylvie beranjak dari tempat duduk, mendekat, dan berkata, Mungkin sebaiknya Mama rebahan dulu. Nanti aku ambilkan air putih. Ia berusaha menjaga nadanya tetap hangat. Walau di dalam hati ia merasakan ironi yang dalam, Bu Ratna tengah merasakan akibat dari rencananya sendiri. Gelas jus di meja kini menjadi saksi bisu. Warnanya yang cerah seakan menyembunyikan rahasia kelam di baliknya. Tak seorang pun di ruangan itu, kecuali Sylvie, yang mengetahui bahwa apa yang terjadi pada Bu Ratna adalah hasil dari rencana yang berbalik arah. Perlahan, gejala itu semakin jelas. Wajah Bu Ratna mulai pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tangannya meremas lengan kursi dengan kuat. Raka semakin panik, berdiri dan memanggil Pak Surya yang sedang berada di halaman depan. Pak, cepat ke sini, Mama kayaknya sakit. Pak Surya masuk dengan langkah tergesa. Ada apa ini? Tanyanya khawatir. Mama tiba-tiba lemas. Pak, jawab Raka. Sylvie menunduk, pura-pura ikut cemas. Tapi di dalam hati, ia menyadari bahwa semua ini hanyalah konsekuensi dari niat jahat yang sejak awal ditujukan padanya. Awalnya, semua tampak normal. Bu Ratna duduk di kursi panjang ruang keluarga sambil memegang gelas jus mangga yang baru saja ia teguk. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sempat melemparkan senyum tipis kepada Raka yang baru saja kembali dari dapur membawa sepiring kue. Sylvie duduk di seberang, memperhatikan setiap gerak-gerik ibu mertuanya dengan tatapan yang seolah biasa saja. Padahal di dalam hatinya, detak jantungnya berdentum cepat. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena rasa penasaran. Benarkah dugaannya selama ini? Bu Ratna meneguk kembali sisa jusnya. Kali ini lebih banyak. Tangannya memegang perut sebentar, tapi segera dilepaskan lagi. Enak banget jus mangganya. Sylvie, kamu mau nambah enggak? Tanya Bu Ratna. Suaranya terdengar sedikit serak. Sylvie menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Aku masih kenyang. Jawabnya datar. Dalam hatinya, ia menunggu tanda-tanda yang mungkin akan muncul. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna mulai tampak gelisah. Tangannya menyentuh bagian leher, seperti merasa panas atau tidak nyaman.
Napasnya mulai terdengar lebih berat, dan keningnya berkerut. "Bu, ibu kenapa? Kok kelihatannya nggak enak badan?" tanya Raka yang mulai menyadari perubahan itu. "Ah, mungkin cuma masuk angin," jawab Bu Ratna sambil tersenyum paksa. Namun, tak lama kemudian, senyumnya hilang. Wajahnya mulai pucat, bibirnya memutih, dan peluh dingin mulai membasahi dahinya. Silvi pura-pura ikut panik. "Bu, wajah ibu pucat sekali. Mungkin sebaiknya duduk yang nyaman atau minum air putih." Aku, pusing," ucap Bu Ratna terbata-bata. Tangannya berusaha meraih sandaran kursi, tapi tubuhnya sedikit limbung. Pak Surya yang sejak tadi membaca koran di pojok ruangan segera berdiri dan menghampiri. "Ratna, kamu kenapa? Duduk. Atau mau aku ambilkan obat?" "Aku mual," jawab Bu Ratna, sebelum tiba-tiba menutup mulut dan berlari ke arah kamar mandi. Suara muntah terdengar jelas dari balik pintu. Raka berdiri, wajahnya panik. "Aduh, ini benar-benar nggak beres. Bu, minum apa tadi? Jangan-jangan jus mangganya ada yang salah." Silvi pura-pura berpikir, mungkin mangganya terlalu asam? Atau mungkin ibu belum makan dari tadi? Ia menatap Raka dengan mata penuh kebingungan. Bu Ratna keluar dari kamar mandi dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya memegang perut erat-erat. "Sakit, perutku sakit banget. Panas, pusing," ucapnya terengah. Silvi berdiri seakan hendak membantu, tapi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terlihat terlalu berlebihan, karena justru bisa menimbulkan kecurigaan. Raka dan Dimas segera membantu Bu Ratna duduk kembali di sofa. Namun, kondisinya semakin memburuk. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar, dan matanya berkunang-kunang. "Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga," seru Dimas. Pak Surya segera mengambil kunci mobil, sementara Raka membantu memapah ibunya. Silvi hanya berdiri di belakang, menatap punggung Bu Ratna yang terus mengerang kesakitan. Di dalam hatinya, ia merasa sebuah keadilan sedang berjalan. Namun, ia tetap memainkan peran. "Raka, hati-hati ya bawa ibu. Aku siapin tas dan baju ganti kalau nanti dibutuhkan di rumah sakit." Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Bu Ratna beberapa kali hampir kehilangan kesadaran. Raka mencoba berbicara padanya untuk memastikan ibunya masih sadar. Sementara Pak Surya memacu mobil dengan kecepatan di atas normal. Di rumah, Silvi duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya meraih gelas jus yang tadi ia tukar, memperhatikan sisa cairan kuning di dasar gelas itu. Bau mangga bercampur dengan sesuatu yang asing. Ia tahu, Bu Ratna pasti sudah menambahkan sesuatu di sana. Ingatan Silvi kembali ke beberapa minggu lalu, saat ia mendengar Bu Ratna berbicara di telepon sambil menyebut namanya dengan nada sinis. Ia tak pernah tahu pasti apa yang direncanakan, tapi hari ini, semua mulai jelas. Di rumah sakit, dokter langsung memberikan penanganan darurat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya zat asing dalam tubuh Bu Ratna yang membuatnya keracunan. Namun, pihak rumah sakit belum bisa memastikan zat apa itu tanpa tes laboratorium lebih lanjut. Sementara itu, Silvi mendapat kabar lewat telepon dari Raka bahwa kondisi Bu Ratna belum stabil. Raka meminta Silvi menyusul ke rumah sakit, tapi Silvi berdalih untuk membereskan rumah dulu dan menyiapkan kebutuhan lain. Saat menutup telepon, Silvi menarik napas panjang. Ia tahu badai besar dalam keluarga ini baru saja dimulai. Tapi ia juga tahu, kebenaran punya cara sendiri untuk muncul, dan hari ini, langkah pertama sudah terjadi. Malam itu, rumah keluarga Raka berubah menjadi pusat kegelisahan. Suara langkah kaki Pak Surya dan Dimas yang terburu-buru terdengar dari garasi, lalu diikuti bunyi mobil yang melaju kencang meninggalkan halaman. Silvi berdiri di dekat pintu, melihat kepergian mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran lega, puas, dan sedikit tegang. Ia menutup pintu perlahan,
lalu memutar tubuhnya ke arah ruang tamu. Semua terasa hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Namun, hening itu bukanlah ketenangan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang besar baru saja dimulai. Sylvie berjalan ke dapur, melirik meja tempat 2 gelas jus mangga tadi berada. Gelas yang diminum Bu Ratna kini kosong, hanya menyisakan bercak kuning di dasarnya. Gelas miliknya, yang sebenarnya adalah gelas milik Bu Ratna sebelum ditukar, masih berisi setengah. Ia mengangkat gelas itu, mendekatkannya ke hidung. Bau mangga memang dominan, tapi ada aroma samar yang asing. Bukan cuka, bukan obat, tapi lebih menyerupai bau pahit yang pernah ia rasakan saat kecil ketika meminum obat herbal yang terlalu pekat. Jadi ini yang mau kamu kasih ke aku, Bu? Gumamnya pelan, sambil meletakkan kembali gelas itu di meja. Sylvie mengambil ponselnya dan duduk di meja makan. Notifikasi dari WhatsApp terus berdatangan, sebagian besar dari Raka dan Dimas. Raka, sayang, ibu masih di UGD. Dokternya bilang keracunan. Tolong siapin baju ganti, obat-obatan ibu yang di rumah, dan kartu BPJS-nya. Dimas, Sylvie, tolong cepat bawa barang-barang ibu. Aku khawatir kondisinya makin parah. Sylvie mengetik balasan dengan santai. Sylvie, iya, aku siapin dulu. Tenang, aku nyusul. Namun, ia tidak langsung bergerak. Ia tahu betul bahwa semakin lama ia menunda, semakin besar rasa panik yang akan mereka rasakan di rumah sakit. Dan panik itu adalah bagian dari rencananya. Ia berjalan ke kamar Bu Ratna. Bau parfum khas wanita parubaya itu memenuhi ruangan. Sylvie membuka lemari dan mengambil beberapa baju tidur, lalu mencari kotak obat. Saat membukanya, ia terkejut melihat berbagai macam obat yang bahkan sebagian tidak memiliki label resmi. Jadi kamu juga minum obat yang gak jelas asalnya, Bu? Bisiknya. Dalam hati, Sylvie menduga bahwa Bu Ratna mungkin terbiasa menggunakan zat-zat tertentu untuk mengatur kondisi tubuh orang lain, termasuk dirinya. Sambil memasukkan barang-barang itu ke dalam tas, Sylvie memikirkan kembali apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah ia akan langsung ke rumah sakit dan berpura-pura menjadi menantu yang khawatir? Atau ia akan menunda sedikit lagi, membiarkan semua orang di sana semakin kalut? Ia memilih opsi kedua. Sylvie duduk di ruang tamu, menyalakan televisi, dan membuka sebuah acara talk show. Bukannya ia tertarik, tapi suara TV membuat suasana rumah terasa normal jika seseorang tiba-tiba datang. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Kali ini telepon langsung dari Raka. Sayang, kamu di mana? Kok belum sampai? Ibu lagi drop banget. Dokter minta keluarga standby. Sylvie memutar bola matanya, lalu menjawab dengan nada dibuat-buat khawatir. Aku masih nyiapin barang-barang ibu. Banyak banget yang harus diambil. Aku segera nyusul. Kok? Kamu tenang aja. Cepet ya, tolong. Aku takut. Suara Raka terdengar gemetar. Ya, aku Otwu, jawab Sylvie singkat, lalu memutuskan sambungan. Setelah itu, ia baru mulai bergerak ke dapur, mengambil sebotol air mineral, dan meneguknya perlahan. Ia melihat jam. Sudah hampir 1 jam sejak Bu Ratna dibawa ke rumah sakit. Suasana rumah yang sepi membuat Sylvie semakin tenang. Ia bahkan sempat menyapu lantai dan merapikan meja makan sebelum akhirnya benar-benar keluar rumah. Saat ia mengunci pintu, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari pagar. Sylvie! Sylvie menoleh, melihat tetangga sebelah, Bu Mirna, berjalan cepat ke arahnya. Wajah Bu Mirna terlihat cemas. Aduh, aku dengar dari satpam. Katanya ibu mertua kamu dibawa ke rumah sakit? Kenapa, Sil? Sylvie tersenyum kecil. Iya, Bu. Katanya keracunan. Aku juga kaget. Keracunan? Ya ampun, makan apa dia? Tanya Bu Mirna, menutupi mulutnya. Nggak tahu, Bu.
Kayaknya habis minum jus mangga, jawab Sylvie sambil mengangkat bahu. Ia sengaja memberikan sedikit informasi samar untuk memancing gosip menyebar. Oh, jus mangga. Ya semoga nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya di jalan, kata Bu Mirna sebelum kembali ke rumahnya. Sylvie masuk ke mobil, menaruh tas di kursi belakang, lalu menyalakan mesin. Namun, ia tidak langsung menuju rumah sakit. Ia memutuskan untuk mampir dulu ke minimarket untuk membeli beberapa barang kecil. Sebuah alibi sempurna jika nanti Raka bertanya kenapa ia lama. Di dalam minimarket, ia memilih dengan santai, tisu basah, air mineral, dan roti. Semua itu ia masukkan ke dalam kantong belanja, lalu kembali ke mobil. Saat akhirnya ia tiba di rumah sakit, suasana di UGD tampak ramai. Raka berdiri di depan pintu, mondar-mandir sambil memegang ponsel. Begitu melihat Sylvie, ia langsung menghampiri. Sayang, cepet sini. Ibu masih ditangani dokter, tapi katanya kondisinya kritis. Raka berbicara cepat, matanya merah seperti habis menangis. Sylvie memasang wajah panik. Ya Tuhan, semoga ibu baik-baik saja. Ia menggenggam tangan Raka, tapi di dalam hatinya, ia tetap dingin. Suasana rumah masih dipenuhi ketegangan setelah kejadian keracunan Bu Ratna. Meski dokter sudah mengatakan bahwa kondisinya mulai stabil, semua orang di rumah masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Raka dan Pak Surya masih sibuk mengurus administrasi rumah sakit, sementara Sylvie memilih pulang lebih dulu bersama Dimas karena merasa lelah. Namun, di dalam hatinya, Sylvie tahu bahwa semua ini belum selesai. Sore itu, rumah terasa lebih sepi. Sylvie duduk di ruang tamu sambil memandangi hujan yang mulai turun di luar jendela. Suara rintik hujan mengiringi pikirannya yang penuh strategi. Ia tahu cepat atau lambat kebenaran akan terbongkar, tapi ia tidak menyangka bahwa saat itu akan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dimas, yang sejak awal memang lebih netral dibanding anggota keluarga lainnya, tampak gelisah sejak mereka tiba di rumah. Ia bolak-balik keluar masuk kamar sambil membawa ponsel. Sylvie sempat mengernyit curiga. Mas, kenapa dari tadi kelihatan gelisah? Tanya Sylvie pelan. Dimas menoleh sebentar, ragu menjawab. Nggak apa-apa, Sil. Cuma, kayaknya ada hal yang perlu aku pastikan dulu. Sylvie tak memaksa. Namun, beberapa menit kemudian, ponsel Dimas berdering. Ia buru-buru masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Rasa penasaran Sylvie pun semakin besar. Suara dari dalam kamar terdengar samar-samar di sela gemuruh hujan. Sylvie, yang berada di ruang tamu, awalnya tak berniat menguping. Tapi, ketika telinganya menangkap nama dirinya disebut, nalurinya mendorong untuk mendekat. Ia berdiri pelan, melangkah tanpa suara ke dekat pintu kamar Dimas yang tak terkunci sepenuhnya. Bu, ini Dimas. Aku cuma mau bilang, aku nggak setuju sama cara ibu. Ini bahaya, Bu. Kalau sampai ketahuan, kita semua bisa kena masalah besar. Suara Dimas terdengar jelas, nadanya tegas namun menahan emosi. Di ujung telepon, suara Bu Ratna terdengar lirih namun penuh tekanan. Dimas, kamu nggak mengerti. Perempuan itu cuma numpang hidup di rumah ini. Dia nggak tahu diri. Ibu cuma mau kasih pelajaran supaya dia pergi. Jantung Sylvie berdegup kencang. Ia menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Tapi ibu, itu berbahaya. Kalau sampai Sylvie yang minum jus itu. Dimas berhenti sebentar, menekan suara agar tidak terdengar terlalu keras. Bu, ini bukan caranya. Aku nggak mau terlibat. Di seberang sana, Bu Ratna terdengar menghela napas. Ya sudah, yang penting jangan bilang siapa-siapa, termasuk Raka. Ibu nggak mau dia salah paham. Dimas memejamkan mata, jelas kecewa. Salah paham? Bu, ini bukan salah paham. Ini sudah jelas niat jahat. Aku nggak bisa diam. Aku nggak mau menutup-nutupi. Suara Bu Ratna mulai meninggi. Dimas, ingat,
Dia itu cuma orang luar. Kalau bukan karena dia, keluarga ini nggak akan ribut seperti sekarang. Pembicaraan itu membuat darah Sylvie berdesir panas. Ia tak menyangka Bu Ratna akan setega itu, dan bahkan terang-terangan mengaku pada anaknya sendiri. Dimas menutup pembicaraan dengan nada dingin. Bu, aku nggak mau dengar lagi. Kalau ibu nggak mau jujur, jangan salahkan aku kalau aku yang cerita ke semuanya. Lalu terdengar bunyi ponsel dimatikan. Sylvie buru-buru mundur dan kembali duduk di ruang tamu. Pura-pura menatap hujan ketika Dimas keluar dari kamar. Wajahnya terlihat tegang, dan jelas ia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Mas, kamu kelihatan habis marah sama seseorang, ujar Sylvie hati-hati. Dimas menatapnya beberapa detik, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Akhirnya ia menarik kursi dan duduk di hadapan Sylvie. Sylvie, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Tapi sebelum itu, aku mau tanya, kamu yakin gak mau cerita sama Raka soal semua yang terjadi akhir-akhir ini? Sylvie menatapnya balik, berpikir cepat. Mas, Raka itu selalu membela ibunya. Aku sudah coba bicara baik-baik, tapi ujungnya aku yang dianggap salah. Dimas mengangguk pelan. Aku paham, tapi tadi aku baru saja teleponan sama ibu. Dan dia mengaku, dia memang sengaja menaruh sesuatu di jus itu. Dia nggak bilang zat apa, tapi niatnya jelas, buat kamu minum. Meski Sylvie sudah menduga, mendengar langsung pengakuan ini dari mulut Dimas tetap membuatnya tercekat. Jadi, selama ini aku nggak salah. Suaranya bergetar, campuran antara lega dan marah. Tidak, jawab Dimas mantap. Kamu nggak salah, ibu yang salah. Dan aku nggak akan diam saja. Aku akan cerita ke Raka dan ayah. Sylvie menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mas, kamu yakin? Ini bisa bikin Raka marah besar. Dan aku nggak mau rumah ini makin kacau. Dimas menatapnya serius. Kekacauan ini sudah dimulai sejak ibu memutuskan melakukan itu. Sil, yang penting kebenaran harus keluar. Aku nggak mau kamu hidup di bawah ancaman lagi. Percakapan itu berakhir dengan kesepakatan. Dimas akan menunggu waktu yang tepat untuk bicara, yaitu saat semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Sylvie setuju, meskipun dalam hati ia tahu bahwa setelah kebenaran ini terungkap, hubungan dalam keluarga tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Sylvie berbaring di kamar dengan pikiran yang penuh. Pengakuan Bu Ratna yang didengar secara tidak langsung lewat Dimas kini menjadi senjata yang bisa mengubah segalanya. Ia tak sabar menunggu saat kebenaran itu terungkap. Namun ia juga sadar bahwa badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Hujan di luar jendela terus turun, seakan menjadi pertanda bahwa pembersihan besar-besaran sedang terjadi, bukan hanya di langit, tapi juga di dalam rumah ini. Ruang tamu rumah mertua Sylvie terasa tegang sejak pagi. Bu Ratna masih dirawat di rumah sakit, dan Raka baru saja pulang untuk mengambil beberapa keperluan ibunya. Pak Surya duduk di kursi rotan dekat jendela. Wajahnya muram dan pandangannya kosong menatap halaman. Dimas terlihat mondar-mandir. Sesekali menatap jam tangan seolah menunggu sesuatu. Bagaimana kata dokter, Rak? Tanya Pak Surya pelan. Raka menaruh tas di atas meja, lalu menghela napas panjang. Dokter bilang kondisinya sudah agak stabil, tapi mereka masih menunggu hasil laboratorium. Katanya zat yang masuk ke tubuh Mama cukup berbahaya, walaupun nggak sampai mematikan kalau dosisnya kecil. Pak Surya mengangguk pelan. Tapi matanya menyipit. Zat berbahaya? Berarti ini bukan sekadar salah makan, kan? Raka diam. Dia melirik ke arah Sylvie yang duduk di ujung sofa, pura-pura menunduk sambil mengusap layar ponsel. Hatinya campur aduk. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kecelakaan. Tapi fakta bahwa ada zat asing dalam tubuh ibunya membuat pikirannya berputar ke arah yang lebih gelap. Dimas menghentikan langkahnya. Aku rasa kita nggak bisa anggap ini kebetulan.
Mama sehat-sehat saja sebelumnya, lalu tiba-tiba minum jus mangga, dan beberapa jam kemudian keracunan. Ini jelas ada yang gak beres. Raka memandang adiknya. Kamu mau bilang ini ulah seseorang? Aku cuma bilang, kita harus cari tahu. Minimal, kita tahu dari mana zat itu masuk. Kalau kata dokter, zatnya seperti racun serangga yang sudah diencerkan. Itu bukan sesuatu yang bisa nyasar ke makanan begitu saja. Jelas Dimas. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Silvi diam, tapi pikirannya bekerja cepat. Racun serangga? Jadi benar dugaanku. Namun, ia harus tetap tenang. Ia tahu semua tatapan bisa berbalik padanya jika ia terlihat terlalu tahu banyak. Pak Surya bersuara lagi. Kalau begitu, kita mulai dari siapa yang terakhir menyiapkan minuman atau makanan Mama. Raka langsung menatap Silvi, dan itu membuat suasana seketika berubah dingin. Waktu itu, Mama yang bikin jus, kan? Enam. Silvi mengangkat kepala, mencoba tersenyum tenang. Iya, tapi bukan aku yang bikin. Raka, Mama sendiri yang bikin. Aku ada di dapur waktu itu. Tapi cuma sebentar. Mama bahkan nyuruh aku duduk di meja makan. Dimas memiringkan kepalanya. Penasaran. Kamu lihat Mama pakai apa saja waktu bikin jus? Silvi pura-pura berpikir. Mangga, gula, air, es batu. Semuanya dari dapur. Aku nggak lihat ada yang aneh. Raka menghela napas. Tapi matanya tetap menatap Silvi seolah mencari celah. Tapi kenapa Mama tiba-tiba mau bikin jus untuk kamu? Biasanya dia nggak pernah repot-repot seperti itu. Pertanyaan itu membuat Silvi seperti tersengat listrik. Ia tahu Raka mulai menyadari ada kejanggalan. Tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Ia hanya tersenyum samar. Aku juga heran, Rak. Tapi kan, ya. Aku pikir mungkin Mama mau lebih akrab. Aku nggak nyangka ini yang akan terjadi. Dimas lalu menatap kakaknya. Berarti kita harus tanya langsung sama Mama nanti kalau dia udah kuat. Soalnya ini bisa bahaya kalau sampai kejadian lagi. Pak Surya mengangguk. Betul. Aku nggak mau rumah ini jadi tempat yang nggak aman. Kalau memang ada yang sengaja, kita harus tahu siapa. Suasana hening selama beberapa detik. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Silvi merasa jantungnya berdetak kencang. Tapi ia menjaga ekspresi tetap datar. Kemudian Dimas duduk di hadapan Silvi. Silvi, waktu itu kamu minum jus yang Mama kasih, kan? Silvi sedikit menunduk, lalu menjawab. Iya, tapi aku sempat naruhnya di meja sebentar. Soalnya aku harus ke kamar ambil ponsel. Pas balik, Mama udah bawa jusnya sendiri. Terus kita minum bareng. Setelah itu, ya, aku nggak apa-apa. Tapi Mama malah yang sakit. Raka langsung bertanya cepat. Tunggu, kamu naruh gelasnya di meja, dan Mama sempat dekat dengan gelas itu. Ya, jawab Silvi pelan. Kenapa? Raka dan Dimas saling bertukar pandang. Mereka jelas menyadari kemungkinan yang sama. Mungkin gelas Silvi yang seharusnya berisi zat berbahaya itu tertukar. Pak Surya mengetuk meja dengan jarinya. Kalau benar begitu, berarti ada dua kemungkinan. 1. Mama nggak tahu kalau di gelas itu ada sesuatu. 2. Mama tahu tapi malah gelasnya ketukar. Kata-kata itu membuat Silvi menahan napas. Ia sadar bahwa arah pembicaraan ini sudah sangat dekat dengan kebenaran. Raka memijat pelipisnya. Ini rumit. Aku nggak mau nuduh siapapun sebelum kita punya bukti. Tapi aku rasa kita harus minta dokter simpan sisa jus itu untuk diperiksa. Dimas mengangguk setuju. Dan aku mau cek dapur. Siapa tahu ada botol atau wadah yang mencurigakan. Silvi langsung merasa sedikit panik. Tapi ia tetap duduk tenang. Kalau mau, aku temenin kamu cek dapur, Mas. Dimas menatapnya sebentar lalu mengangguk. Oke. Mereka berdua pergi ke dapur. Dimas mulai memeriksa lemari,
kulkas, bahkan rak bumbu. Sylvie berpura-pura ikut mencari, tapi sebenarnya ia memperhatikan apakah ada tanda-tanda ia meninggalkan bukti. Di pojok rak bawah, Dimas menemukan botol kecil dengan label yang sudah pudar. Ia membuka tutupnya, dan aroma menyengat langsung tercium. "Ini," katanya pelan, "bau seperti pestisida." Sylvie menatap botol itu, lalu berkata, "Itu sepertinya buat kebun di belakang. Mama sering nyemprot bunga, kan?" Dimas mengangguk. "Iya, tapi kenapa ada di dapur, bukan di gudang?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Sylvie harus berpikir cepat. Mungkin Mama baru ambil dari gudang buat dipakai, terus lupa naruhnya lagi. Dimas hanya diam, tapi matanya tajam mengamati Sylvie. Ia jelas mulai curiga, tapi belum punya bukti kuat. Saat mereka kembali ke ruang tamu, Raka sudah bersiap pergi ke rumah sakit lagi. "Ayo, kita bawa botol ini ke dokter. Biar mereka cocokin sama zat yang ditemukan di tubuh Mama." Sylvie menelan ludah. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Namun, di dalam hati, ia merasa sedikit lega, karena jika benar botol itu diperiksa, justru akan menguatkan dugaan bahwa Bu Ratna sendiri yang berencana melakukan sesuatu, dan bukan dirinya. Ya, biar waktu yang membongkar semuanya, batin Sylvie sambil mengikuti mereka keluar rumah. Suasana rumah itu terasa begitu tegang. Sejak Bu Ratna dirawat di rumah sakit akibat keracunan, semua orang di keluarga ini seakan berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Tidak ada yang berani membicarakan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jelas semua punya pertanyaan yang sama di kepala. Bagaimana bisa Bu Ratna keracunan? Sylvie duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan. Sebenarnya, dia sudah tahu kebenarannya, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Ini bukan waktunya untuk membuka semuanya. Biar kebenaran muncul dari mulut orang lain, agar dia tidak dicap sebagai penuduh. Sementara itu, Raka duduk di sebelahnya, memijat pelipisnya. "Aku nggak habis pikir, Sil. Mama sehat-sehat aja tadi pagi. Tiba-tiba aja pingsan," ucapnya lirih. Sylvie menoleh sekilas, pura-pura bingung. "Mungkin ada yang salah sama makanannya." "Bisa jadi," jawab Raka pelan. "Tapi yang bikin aku heran, jus mangga itu kan Mama sendiri yang bikin. Dia nggak makan yang aneh-aneh." Ucapan Raka itu hampir membuat Sylvie tersenyum tipis, tapi dia cepat-cepat menunduk. Tidak boleh ada ekspresi yang menimbulkan kecurigaan. Di luar dugaan, Dimas masuk ruang tamu dengan wajah tegang. Napasnya sedikit terengah, seolah habis berjalan cepat. "Raka, Sylvie, aku mau ngomong," katanya sambil duduk di kursi seberang mereka. "Ngomong apa, Mas?" tanya Raka penasaran. Dimas menatap mereka bergantian, lalu menarik napas panjang. "Aku tadi habis dari rumah sakit. Waktu aku ke sana, Mama lagi telepon sama seseorang, dan aku dengar semuanya." Sylvie menajamkan pendengarannya, tapi tetap menjaga ekspresinya datar. "Apa maksudnya?" Raka mulai cemas. Dimas menunduk sebentar, lalu menatap lurus pada Raka. "Mama, sebenarnya nggak sengaja minum jus yang dia siapkan buat Sylvie." Raka mengerutkan kening. "Maksud kamu apa? Jus buat Sylvie?" "Iya," jawab Dimas mantap. "Aku dengar sendiri Mama bilang ke orang itu kalau dia cuma mau ngasih pelajaran ke Sylvie. Entah apa yang dia campur ke dalam jus itu. Tapi ternyata gelasnya ketukar. Jadinya Mama sendiri yang minum." Raka langsung terdiam. Kata-kata Dimas seakan memukulnya keras di dada. Dia memandang Sylvie, yang tampak terkejut, atau lebih tepatnya, berpura-pura terkejut. "Mas, kamu yakin dengar itu?" tanya Raka dengan nada bergetar. "Aku nggak mungkin salah dengar, Ka," jawab Dimas tegas. "Aku bahkan sempat mau langsung marah, tapi Mama lagi lemah,
Jadi aku tahan. Tapi aku nggak bisa diam aja. Sylvie berhak tahu. Sylvie menunduk. Pura-pura matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini, Mama, suaranya tercekat, seolah tidak sanggup melanjutkan. Raka segera menggenggam tangan istrinya. Sylvie, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Aku kira Mama udah mulai nerima kamu. Air mata Sylvie jatuh perlahan. Dia tahu ini momen yang tepat untuk memperkuat posisinya di mata Raka. Aku cuma berusaha jadi menantu yang baik. Tapi kalau ternyata seperti ini. Raka menatap Dimas dengan wajah penuh emosi. Kenapa Mama bisa sampai segitunya sama Sylvie? Dimas menghela napas panjang. Kamu tahu sendiri, Kak. Mama dari awal memang gak pernah setuju sama pernikahan kalian. Tapi aku pikir, seiring waktu, dia akan berubah. Nyatanya, dia malah melakukan hal berbahaya seperti ini. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Akhirnya, Raka berdiri. Aku harus ke rumah sakit. Aku mau Mama jelasin semuanya sendiri. Dimas ikut berdiri. Aku temenin. Sylvie menatap mereka, lalu mengangguk pelan. Aku, di sini aja. Aku takut kalau nanti Mama malah marah kalau lihat aku. Raka memeluknya sebentar. Tunggu aku pulang, ya. Kita akan selesaikan ini. Begitu Raka dan Dimas pergi, Sylvie tersenyum tipis. Dia tidak perlu berkata apa-apa. Semua bukti sudah muncul dari mulut orang lain. Kini, semua anggota keluarga tahu siapa yang salah. Rumah itu terasa sunyi saat malam menjelang. Sylvie duduk sendirian di ruang tamu, memeluk bantal kecil di pangkuannya. Lampu meja di sudut ruangan memancarkan cahaya hangat yang membuat suasana terasa damai. Namun hatinya masih bergolak. Sejak Raka dan Dimas berangkat ke rumah sakit tadi sore, Sylvie tak henti memikirkan apa yang akan terjadi. Dia membayangkan berbagai skenario. Raka marah besar pada ibunya, Bu Ratna menangis menyesal, atau mungkin malah mencoba membela diri. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam ketika suara pintu depan berderit pelan. Sylvie menoleh dan melihat Raka masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, matanya sedikit sembab seolah habis menangis. Sylvie. Suaranya serak memanggil. Sylvie tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Raka, mencoba membaca ekspresi suaminya. Raka berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam jemari Sylvie. Aku mau minta maaf. Maaf banget. Sylvie mengerutkan kening pura-pura bingung. Maaf? Untuk apa? Raka menunduk. Untuk semua hal. Untuk sikapku yang sering gak membelamu di depan Mama. Untuk saat-saat aku percaya sama omongan orang lain, bukannya percaya sama kamu. Untuk membiarkan Mama memperlakukanmu gak adil selama ini. Hening sesaat. Sylvie membiarkan kata-kata itu meresap. Dia ingin Raka benar-benar merasakan beratnya kesalahan itu. Aku baru aja dari rumah sakit. Mama, ngaku semuanya. Lanjut Raka dengan suara bergetar. Dia bilang dia cuma mau ngasih pelajaran ke kamu. Dia pikir kamu terlalu sombong dan gak hormat sama dia. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Yang jelas, dia nyampurin sesuatu ke jus itu. Sylvie menarik napas panjang. Dan seharusnya jus itu untuk aku. Raka menutup mata, menahan rasa bersalah yang semakin menusuk. Iya, tapi gelasnya ketukar. Tuhan, kalau sampai kamu yang minum, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Aku nggak sanggup bayangin. Air mata Sylvie mulai mengalir. Kali ini bukan sepenuhnya akting. Meski ada rasa puas di hatinya karena kebenaran sudah terungkap, tetap saja dia merasa ngeri membayangkan apa yang mungkin terjadi. Raka meraih kedua tangannya, menatapnya dalam-dalam. Sylvie, mulai sekarang, aku janji gak akan biarin siapapun nyakitin kamu.
Bahkan mama sekalipun. Kamu istriku. Kamu bagian dari hidupku. Dan aku nggak mau kehilangan kamu. Suara Raka terdengar tulus. Tapi Sylvie belum begitu saja melembut. Raka, kamu tahu nggak? Selama ini aku bertahan bukan karena aku nggak bisa pergi. Aku bertahan karena aku berharap suatu hari kamu akan berdiri di sisiku. Tapi yang aku dapat, seringnya justru kamu diam atau ikut membela mama. Raka mengangguk pelan, menerima semua tudingan itu. Aku tahu, dan aku nyesel. Aku bodoh. Sylvie, aku pikir, sebagai anak, aku harus selalu nurut sama mama. Tapi aku lupa. Aku juga punya tanggung jawab sebagai suami. Aku harus melindungi kamu. Suasana menjadi sunyi kembali. Hanya terdengar detak jam dan suara hujan rintik di luar jendela. Sylvie mengusap air matanya. Kalau bukan karena gelas itu ketukar, mungkin aku nggak akan duduk di sini sekarang. Kamu sadar itu? Aku sadar. Dan itu yang bikin aku nggak bisa tidur kalau aku nggak minta maaf malam ini juga. Ucap Raka sambil menghela napas berat. Sylvie menatapnya lama. Aku mau percaya sama janji kamu, Rak. Tapi aku juga nggak mau ini cuma omongan manis sesaat. Kalau kamu benar-benar berubah, aku mau lihat buktinya. Bukan cuma ke aku, tapi ke mama juga. Raka mengangguk mantap. Aku ngerti. Dan aku siap. Aku udah bilang ke mama. Aku nggak akan bawa kamu lagi ke rumahnya kalau dia nggak mau minta maaf langsung sama kamu. Mendengar itu, Sylvie sedikit terkejut. Kamu berani ngomong gitu ke mama? Berani, jawab Raka tanpa ragu. Aku udah lelah lihat kamu disakiti. Mama boleh marah, tapi aku nggak peduli. Kamu istriku, dan kamu pantas diperlakukan dengan hormat. Sebuah kehangatan perlahan mengalir di hati Sylvie. Mungkin, untuk pertama kalinya sejak menikah, dia merasa Raka benar-benar ada di pihaknya. Aku minta satu hal, Rak, ujar Sylvie lirih. Apa aja? Kalau suatu hari ada masalah lagi, dengar dulu ceritaku sebelum percaya omongan orang lain. Aku cuma mau kamu jadi tempat pertama aku bersandar. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Aku janji. Mereka terdiam sejenak, saling memandang. Tidak ada lagi jarak di antara mereka seperti sebelumnya. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya malam ini menjadi awal yang baru. Raka menarik Sylvie ke dalam pelukannya. Maafin aku, Sylvie. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya sama-sama. Sylvie menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu. Kita lihat nanti, Raka. Aku harap janji ini bukan cuma kata-kata. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam hati Sylvie, badai yang selama ini mengamuk mulai sedikit mereda, meninggalkan harapan bahwa mungkin, kali ini, semuanya benar-benar akan berubah. Rumah keluarga Raka terasa lebih sunyi daripada biasanya. Meski Bu Ratna sudah pulang dari rumah sakit beberapa hari lalu, suasana di rumah masih dipenuhi rasa canggung dan dingin. Tidak ada lagi suara teguran tajam yang biasa diarahkan kepada Sylvie, tapi bukan berarti hati Sylvie merasa lega sepenuhnya. Ia tahu, apa yang terjadi baru saja adalah awal dari balasan yang layak diterima Bu Ratna. Sylvie duduk di teras rumah, menatap halaman yang rapi. Angin sore menyapu rambut panjangnya yang tergerai. Di dalam, terdengar suara Raka dan Pak Surya berbicara serius. Dimas keluar dari kamar sambil membawa sebuah amplop coklat besar. Wajahnya tegas namun sorot matanya menunjukkan rasa tidak suka. Sylvie, panggil Dimas sambil duduk di sebelahnya. Aku mau ngomong sama kamu. Sylvie menoleh, mencoba tersenyum. Ada apa, Mas? Dimas menghela napas, lalu menepuk amplop itu. Ini hasil penyelidikan dari orang yang aku kenal di kepolisian. Ternyata zat yang ada di jus itu memang zat berbahaya. Kalau kamu sampai meminumnya, kemungkinan besar kamu akan masuk ICU, atau lebih buruk dari itu.
Sylvie terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, tapi mendengarnya dari orang lain membuat kenyataan itu terasa lebih berat. Jadi, benar-benar direncanakan? Tanyanya pelan. Dimas menatap Sylvie dengan serius. Iya, dan aku sudah punya bukti kalau ibu membeli zat itu lewat kenalannya di pasar. Semuanya jelas. Hening sejenak. Sylvie menarik napas dalam-dalam. Mas, aku nggak mau masalah ini dibesar-besarkan. Aku cuma ingin dia tahu kalau niat jahat itu nggak akan pernah menang. Namun, meski Sylvie ingin masalah itu selesai secara diam-diam, karma ternyata berjalan dengan caranya sendiri. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Usaha butik milik Bu Ratna yang sudah berjalan selama 5 tahun tiba-tiba mengalami masalah besar. Salah satu pemasok menuduhnya melanggar kontrak dan mengedarkan barang palsu. Berita itu cepat menyebar di kalangan pelanggan tetapnya. Dalam hitungan hari, pelanggan mulai hilang satu persatu, dan beberapa bahkan menuntut pengembalian uang. Bu Ratna yang masih belum sepenuhnya pulih, terlihat duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan panik. Ini pasti ada yang menjebak ibu, ucapnya kepada Pak Surya dengan nada tinggi. Pak Surya hanya menghela napas. Ratna, aku sudah bilang dari dulu, jangan pernah berurusan dengan hal-hal yang gak jujur. Sekarang, semua balik ke kamu. Raka yang duduk di samping Sylvie hanya menunduk. Ia tidak membela ibunya kali ini. Tatapan matanya kosong, seolah pikirannya masih berat memikirkan semua kejadian yang sudah lewat. Sementara itu, hubungan Sylvie dan Raka perlahan membaik. Raka menjadi lebih perhatian dan lebih sering mendengarkan keluh kesah Sylvie. Malam itu, mereka duduk berdua di kamar. Raka memegang tangan istrinya erat-erat. Maafin aku, Enam, karena selama ini aku gak percaya sama kamu. Ucapnya dengan suara lirih. Aku terlalu membela ibu tanpa mikir panjang. Sylvie menatap suaminya. Matanya lembut. Aku sudah maafin kamu. Rak, yang penting sekarang, kita sama-sama hati-hati. Aku nggak mau hal seperti ini terulang lagi. Raka mengangguk, lalu memeluk Sylvie erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sylvie merasa rumah ini mulai terasa seperti rumah, meski masih ada sosok Bu Ratna di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna benar-benar jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan ia harus dirawat kembali di rumah sakit. Tidak ada lagi senyum sinis atau kata-kata menusuk keluar dari mulutnya. Kali ini, ia lebih banyak diam, seolah menyadari bahwa semua yang ia lakukan telah kembali padanya. Suatu sore, Sylvie memberanikan diri untuk menjenguk. Ia masuk ke kamar rumah sakit itu dengan langkah pelan. Bu Ratna menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ibu, kata Sylvie dengan suara tenang. Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah mau ibu sakit. Tapi mungkin ini cara Tuhan ngasih pelajaran. Bu Ratna terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Tidak ada kata maaf yang keluar, tapi dari sorot matanya, Sylvie tahu bahwa hatinya mulai luluh. Ketika Bu Ratna akhirnya pulang ke rumah, banyak hal berubah. Ia tak lagi banyak campur tangan dalam urusan Sylvie dan Raka. Ia lebih sering berdiam diri di kamarnya atau duduk di taman membaca buku. Meskipun tidak ada permintaan maaf secara langsung, perlakuannya kepada Sylvie menjadi lebih sopan, walau tetap terasa canggung. Sylvie tahu, hidup tidak akan selalu tenang, tapi ia juga tahu bahwa sekarang ia sudah lebih kuat. Ia belajar bahwa kesabaran kadang memang butuh dibarengi dengan keberanian, dan keadilan akan datang pada waktunya, meski lewat jalan yang tak terduga. Sore itu, Sylvie duduk di teras, memandang matahari yang mulai tenggelam. Raka duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Dimas lewat sambil tersenyum kecil, memberi anggukan tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam hati, Sylvie berbisik, karma itu nyata. Dan hari ini, aku melihatnya bekerja dengan mata kepalaku sendiri. Hati-hati terhadap orang yang tiba-tiba bersikap terlalu baik, apalagi jika sebelumnya sering memperlakukan kita dengan buruk. Jangan pernah lengah,
Karena niat jahat bisa datang dari siapa saja, bahkan orang terdekat. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Tekan juga lonceng notifikasinya, biar setiap ada video baru, kalian jadi orang pertama yang tahu.